Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Pernahkah kalian mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kalian mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu mengungkapkan argumen. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian teks eksposisi, yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga, struktur teks eksposisi, dan yang keempat, unsur kebahasaan teks eksposisi. Selamat mendengarkan video pembelajaran berikut ini. Teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menggunakan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui pembaca tanpa bermaksud untuk memengaruhi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua, penjelasannya bersifat informatif. Yang ketiga, pembahasan masalahnya bersifat objektif. Yang keempat, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret atau tidak mengada-ada. Yang kelima, pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali atau menegaskan pendapat awal serta pendapat yang telah ditunjang dengan fakta-fakta pada bagian argumentasi. Pada bagian ini pula bisa disematkan hal-hal yang patut diperhatikan atau dilakukan supaya pendapat atau prediksi sang penulis dapat terbukti. Unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina yang sering digunakan seperti kita, kami, dan saya. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan seperti pada kenyataannya, kemudian, sementara itu, dan oleh karena itu. Yang ketiga, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri atas satu kalimat atau satu klausa. Unsur-unsur dalam kalimat tunggal meliputi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang keempat, kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang terdiri atas 2 kalimat tunggal atau lebih. Jenis kalimat majemuk sebagai berikut.
Yang pertama, kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Yang kelima, kelas kata. Kelas kata merupakan satuan bebas terkecil yang bermakna. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kelas kata, antara lain: yang pertama, verba atau kata kerja. Ciri-cirinya: yang pertama, verba berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Yang kedua, verba mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Yang ketiga, verba yang bermakna keadaan tidak dapat diberi imbuhan ter yang berarti paling. Yang keempat, verba tidak dapat bergabung dengan kata yang menyatakan makna kesangatan. 2. Nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep pengertian. Ciri-cirinya: yang pertama, sebagai subjek yang di dalam kalimat predikatnya verba. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Yang ketiga, dapat diikuti adjektif. 3. Adjektiva atau kata sifat. Adjektiva merupakan kata sifat atau keadaan yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Ciri-cirinya: yang pertama, adjektif dapat diberi keterangan pembanding. Yang kedua, adjektif dapat diberi keterangan penguat. Yang ketiga, adjektif dapat diingkari dengan kata tidak. Yang keempat, adjektif dapat diulang dengan awalan se. Yang kelima, adjektif berakhir dengan akhiran tertentu. Demikianlah penjelasan saya tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.